Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat sekalian, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali melalui kanal YouTube ini. Saya doakan semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat walafiat serta tidak kekurangan suatu apapun. Setelah video bertajuk Chairil Anwar dan Puisi Indonesia sudah terlanjur saya posting seminggu yang lalu, tepatnya pada Sabtu malam 24 April 2021, sehari kemudian baru saya sadari kalau ternyata dalam video tersebut ada kekeliruan yang cukup fatal, sehingga untuk penayangan beberapa video selanjutnya terpaksa harus saya tangguhkan dulu. Oleh karena itu, perlu saya tegaskan bahwa kehadiran video ini bukan merupakan video seri kedua, tapi sebagai ralat, klarifikasi, dan bentuk pertanggungjawaban saya selaku konten kreator. Lalu, apa dan di mana letak kesalahannya? Nah, inilah pokok masalah yang akan kita perbincangkan dan akan menjadi bahan obrolan kita dalam video selanjutnya. Jadi silakan simak uraian saya dalam video ini agar Anda tidak gagal paham. Subrek. Sahabat sekalian, video bertajuk Chairil Anwar dan Puisi Indonesia yang sudah terlanjur saya posting itu sejatinya memang sengaja saya siapkan sebagai konten khusus dalam rangka menyambut perayaan Hari Puisi Indonesia yang dalam video tersebut saya katakan diperingati setiap tahun pada tanggal 28 April. Pada saat menyiapkan konten tersebut, saya beranggapan bahwa antara Hari Chairil Anwar, Hari Puisi Nasional, dan Hari Puisi Indonesia adalah tiga istilah yang berbeda, tetapi digunakan untuk maksud yang sama, yaitu untuk mengenang dan menghargai jasa-jasa Chairil Anwar yang ditetapkan berdasarkan hari meninggalnya. Selain itu, saya juga beranggapan bahwa perbedaan ketiga istilah tersebut hanya merupakan pergeseran bentuk penamaan saja karena pertimbangan tertentu. Antara lain, untuk memperluas jangkauan publik sastra yang menjadi calon-calon peminat atau partisipannya. Namun, seperti yang sudah saya katakan tadi, berselang sehari setelah video itu terlanjur saya posting, saya baru menyadari kalau ternyata dalam video tersebut saya sudah melakukan kekeliruan yang cukup mengganggu. Kesadaran itu muncul setelah saya membuka website dan akun Facebook Yayasan Hari Puisi Indonesia. Di samping juga melacak beberapa referensi digital lainnya yang terkait dengan topik Hari Chairil Anwar dan Hari Puisi Nasional, lalu meninjau ulang video tersebut. Berdasarkan hasil pelacakan tersebut, baru saya ketahui kalau ternyata antara Hari Chairil Anwar, Hari Puisi Nasional, dan Hari Puisi Indonesia bukan sekadar perbedaan dalam peristilahan atau penamaan saja, tapi juga berbeda dalam acuan dan sejarah kelahirannya. Kendati ketiganya tetap mengacu pada biografi dan sejarah kepenyairan Chairil Anwar, tetapi masing-masing memiliki jejak sejarah yang berbeda, sebagaimana yang selanjutnya akan saya jelaskan secara ringkas. Alhasil, sekaligus sebagai ralat dan klarifikasi atas kekeliruan pernyataan saya dalam video sebelumnya, paling tidak ada tiga hal yang dapat saya simpulkan. Pertama,
Hari Chairil Anwar dan Hari Puisi Nasional diperingati pada waktu yang bersamaan, yaitu pada setiap tanggal 28 April, yang berarti keduanya sama-sama merujuk pada hari wafatnya Chairil Anwar, yaitu tanggal 28 April 1949. Namun begitu, sejauh yang saya ketahui, keduanya tidak menunjukkan hubungan langsung dan tidak pula memiliki jejak sejarah yang jelas. Dalam arti, tidak jelas dalam hal kapan dan di mana kedua event perayaan ini dideklarasikan, siapa saja tokoh-tokoh pencetusnya, dan lembaga apa yang sudah menetapkannya. Dengan kata lain, baik Hari Chairil Anwar maupun Hari Puisi Nasional, keduanya bukan merupakan event kegiatan tahunan yang terstruktur dan tidak pula dinaungi oleh suatu lembaga yang terorganisir. Menurut keterangan beberapa sumber yang saya dapatkan, Hari Puisi Nasional seakan-akan muncul begitu saja sejak tahun 2016 yang lalu, yang antara lain ditandai dengan penyematan tagar Selamat Hari Puisi Nasional oleh sejumlah orang, publik sastra Indonesia, terutama para netizen di dunia maya, khasnya di lini masa media sosial Twitter. Namun sekarang mungkin pula sudah merambah ke media sosial yang lain seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan beberapa media sosial yang lain. Kemudian, tagar Selamat Hari Puisi Nasional tersebut umumnya disertai dengan postingan teks-teks puisi atau kata-kata puitis dari para netizen. Kutipan-kutipan teks puisi karya Chairil Anwar sendiri, baik berupa teks lengkap maupun beberapa bait atau larik-larik tertentu saja, atau sekadar nukilan teks-teks singkat semacam kata-kata mutiara yang juga dipetik dari sajak-sajak Chairil Anwar. Nah, misalnya kata-kata mutiara atau semacam pemeo yang diambil dari larik-larik sajak Chairil Anwar. Aku ini binatang jalang, sekali berarti sudah itu mati, mampus kau dikoyak-koyak sepi. Kami cuma tulang-tulang berserakan, hidup hanya menunda kekalahan sebelum pada akhirnya kita menyerah. Nah, sahabat sekalian, itulah beberapa larik sajak-sajak Chairil Anwar yang sangat populer di kalangan publik sastra Indonesia dan digunakan oleh para netizen sebagai hiasan halaman postingan-postingan mereka dalam rangka menyambut Hari Puisi Nasional. Kemudian, sebagai simpulan saya yang kedua, berbeda dengan jejak historis Hari Chairil Anwar maupun Hari Puisi Nasional, Hari Puisi Indonesia agaknya memiliki rekam jejak sejarah yang lebih jelas. Berdasarkan informasi yang saya himpun dari sejumlah sumber, terutama dari website dan akun Facebooknya Yayasan Hari Puisi Indonesia sendiri, Hari Puisi Indonesia disepakati dan ditetapkan pada tanggal 26 Juli, yang berarti mengacu pada tanggal kelahiran Chairil Anwar, yaitu tanggal 26 Juli 1922. Jadi, penetapan ini berbeda dengan Hari Chairil Anwar maupun Hari Puisi Nasional yang hari peringatannya mengacu pada hari wafatnya Chairil Anwar, yaitu pada tanggal 28 April 1949. Nah, penetapan Hari Puisi Indonesia ini secara resmi telah dideklarasikan pada 22 November 2012 oleh sejumlah penyair terkemuka Indonesia bertempat di Gedung Anjung Seni Idrus Tintin, Pekanbaru, Riau. Secara kronologis, gagasan tentang pentingnya Indonesia memiliki satu hari puisi yang resmi itu konon pada mulanya dilontarkan oleh penyair Rida K. Liamsi.
yaitu salah seorang penyair dari Riau. Lalu diamini oleh puluhan penyair lainnya yang hadir dalam perhelatan sastra bertajuk Pertemuan Penyair Nasional dan Deklarasi Hari Puisi Indonesia tersebut. Sejumlah penyair dan sastrawan Indonesia yang hadir dan ikut menandatangani deklarasi tersebut antara lain, ya, di samping Rida Kaliamsi sendiri, ada Sutarji Kazombahri dari Jakarta, kemudian John Waromi dari Papua, D. Kemalawati dari Aceh, Ahmadun Yose Hervanda, Jakarta, Agus R. Sarjono, Jakarta, Jamal Rahman, Jakarta, Capcay Saifullah, Banten, Bambang Widiat Moko, Jakarta, Kadzaini KS, Riau, Rahman Arge dari Sulawesi Selatan, Miki Hidayat dari Kalimantan Selatan, SBD Setiawan ZS, Lampung, Fahrun Nas M. Ajabbar dari Riau, Anwar Putra Bayu, Sumatera Selatan, Dimas Ari Kamiharja dari Jambi, Pranita Dewi dari Bali, Fatin Hamama, Jakarta, Sosiawan Leak, Jawa Tengah, Hasan Albana, Sumatera Utara, Hasan Aspahani, Riau. Kemudian ada lagi Yud Fitra dari Sumatera Barat, Marhalim Zaini, Riau, Samson Rambah Pasir dari Kepulauan Riau, dan beberapa nama lagi. Nah, pembacaan teks deklarasi Hari Puisi Indonesia sendiri diserahkan kepada Sutarji Kazombahri yang sudah lazim didaulat sebagai Presiden Penyair Indonesia. Sejak dideklarasikannya pada 22 November 2012 tersebut, peringatan Hari Puisi Indonesia yang pertama itu digelar pada tahun 2013 dan kemudian terus berlangsung secara rutin setiap tahun, sehingga di tahun 2021 ini berarti peringatan Hari Puisi Indonesia sudah memasuki tahun ke-9. Selain itu, oleh para penggagasnya, Hari Puisi Indonesia secara konseptual bukan hanya dimaksudkan sekadar hari untuk mengenang ketokohan dan kepeloporan Chairil Anwar dalam pengembangan perpuisian maupun bahasa dan sastra Indonesia pada umumnya. Akan tetapi, lebih dari itu, kelahiran Hari Puisi Indonesia juga diniatkan sebagai ruang ekspresi dan partisipasi bagi publik sastra Indonesia dalam arti yang seluas-luasnya, guna menjaga kelestarian dan tumbuh kembangnya sastra Indonesia, khususnya dalam bidang perpuisian. Selanjutnya, untuk mendukung seluruh program kerja dan menjamin terlaksananya kegiatan Hari Puisi Indonesia secara rutin setiap tahun, sejak tahun 2015 yang lalu telah didirikan Yayasan Hari Puisi Indonesia yang dewan pengurusnya diketuai oleh Maman S. Mahayana. Sementara itu, dewan pendirinya terdiri dari 5 orang, yaitu Rida Kaliamsi, Maman S. Mahayana, Ahmadun Yose Hervanda, Asri Zainur, dan Kadzaini KS. Sedangkan dewan pembinanya adalah Rida Kaliamsi, Sutarji Kazombahri, dan Abdul Hadi WM. Kemudian, sebagai wahana untuk menyosialisasikan visi dan misinya, juga program kerja dan setiap agenda kegiatannya secara lebih luas, kini Yayasan Puisi Indonesia sudah memiliki website sendiri. Nah, sebagaimana dapat Anda lihat dalam tayangan halaman berikut ini. Dan sebagaimana dapat Anda lihat, nama-nama pengurus yayasan juga sudah tertera di halaman website ini. Kemudian, selain punya website sendiri, Yayasan Hari Puisi Indonesia kini juga sudah punya akun Facebook dan Instagram sendiri sebagai media ekspresi dan ruang diskusi bagi para penyair maupun peminat sastra di tanah air. Nah, silakan Anda cermati lagi. Ini contoh halaman Facebooknya, dan yang ini halaman Instagramnya.
Untuk lebih jelasnya, Anda tentu bisa melacak dan membukanya sendiri. Bahkan di sini Anda juga bisa ikut berkontribusi untuk mengisi kedua media sosial ini sesuai dengan bakat dan minat Anda. Oke sahabat sekalian, demikianlah sejarah singkat lahirnya Hari Puisi Indonesia beserta profil ringkas Yayasan Hari Puisi Indonesia agar seluruh publik sastra Indonesia menjadi maklum adanya. Lalu, terkait dengan fenomena baru dalam jagat sastra Indonesia ini, yakni munculnya dua hari puisi di Indonesia yang keduanya sama-sama mengacu pada sosok dan ketokohan penyair Chairil Anwar. Pada tanggal 28 April 2017 yang lalu, sebuah media daring bernama Kumparan News misalnya menurunkan sebuah tulisan bertajuk Chairil Anwar dan Dua Hari Puisi di Indonesia. Nah, pada paragraf pembuka tulisan ini dikatakan, setahun lalu, 28 April 2016, lini masa media sosial ramai oleh perbincangan seputar puisi. Sebuah tagar bertuliskan Selamat Hari Puisi Nasional menjadi trending topik. Banyak netizen Indonesia yang kemudian menuliskan kalimat-kalimat puitis pada hari itu dengan membubuhkan tagar seragam. Kemudian pada bagian selanjutnya dinyatakan, mengenang karya-karya dan kehidupan lelaki kerempeng yang disebut-sebut sebagai penyair terbaik tanah air yang pernah ada itu bukan hal yang salah. Namun, menganggap tanggal 28 April sebagai Hari Puisi Nasional adalah perbuatan yang tak berdasar kalau bukan disebut keliru. Sebab, katanya lagi, Indonesia sebenarnya telah memiliki hari puisi yang bernama Hari Puisi Indonesia. Tanggal 26 Juli yang ditetapkan sebagai Hari Puisi Indonesia pun sebenarnya masih tak lepas dari kehidupan si binatang jalang. Pada 26 Juli 1922, Chairil Anwar dilahirkan di Medan. Nah, demikian antara lain komentar dari Kumparan News. Sementara itu, dalam sebuah esai pendek bertajuk Sejarah Hari Puisi Nasional dan Pujangga Chairil Anwar yang ditulis oleh Eno Dimejo dan dimuat di portal online tirto.id pada 28 April 2020 yang lalu, Eno menulis begini, tidak diketahui siapa pencetusnya. Tanggal 28 April setiap tahunnya Hari Puisi Nasional diperingati di media sosial demi mengenang Chairil Anwar. Selanjutnya Eno menyatakan, secara resmi Indonesia sebenarnya telah memiliki hari puisi bernama Hari Puisi Indonesia yang telah diperingati setiap tahunnya pada tanggal 26 Juli atau sesuai tanggal lahir Chairil Anwar. Namun, kata Eno lagi, besarnya kecintaan masyarakat di era digital kepada sosok Chairil Anwar mendorong lahirnya Hari Puisi Nasional yang diperingati setiap tanggal 28 April atau hari kematian Sang Pujangga. Nah, sahabat sekalian, kecuali kedua tulisan tadi, tentu masih ada beberapa tulisan lain atau komentar lainnya sebagai bentuk tanggapan publik sastra di tanah air terhadap munculnya kedua hari puisi tersebut. Lalu bertitik tolak dari beragam wacana yang sejauh ini berkembang, berikut ini merupakan simpulan saya yang ketiga. Lahirnya Hari Puisi Indonesia, Hari Puisi Nasional maupun Hari Chairil Anwar, ketiganya pada esensinya memiliki tujuan atau misi yang sama, yakni untuk mengenang, menghormati dan mengenalkan kembali sosok pribadi dan jejak kepenyairan Chairil Anwar, khususnya bagi kalangan generasi muda Indonesia.
Ketiganya merupakan wujud kecintaan dan antusiasme masyarakat sastra Indonesia untuk memberikan apresiasi yang sewajarnya terhadap jasa-jasa Chairil Anwar beserta karya-karya fenomenal yang diwariskannya. Jadi, kendati Hari Puisi Nasional dan Hari Chairil Anwar tidak dinaungi oleh suatu lembaga resmi tertentu, keduanya tentu sah-sah saja adanya. Dan karena keduanya bersifat terbuka, maka baik Hari Puisi Nasional maupun Hari Chairil Anwar, keduanya juga tidak menutup kemungkinan akan digelar dan dirayakan oleh suatu lembaga atau komunitas tertentu di berbagai daerah di tanah air. Dengan demikian, siapapun dan lembaga atau komunitas manapun tentu boleh-boleh saja melaksanakan dan merayakannya, tanpa harus tunduk pada ikatan-ikatan tertentu ataupun aturan-aturan teknis yang cenderung seragam. Selain itu, karena kesamaan waktu peringatannya, yakni sama-sama tanggal 28 April, secara pribadi saya ingin menyarankan kepada seluruh publik sastra Indonesia, kalaulah ingin merayakannya juga, maksudnya untuk merayakan Hari Puisi Nasional dan Hari Chairil Anwar, alangkah eloknya jika keduanya dirayakan sekaligus saja dalam satu event kegiatan dengan meleburkan salah satu di antaranya. Misalnya, peringatan Hari Chairil Anwar dileburkan ke dalam perayaan Hari Puisi Nasional. Nah, sementara itu, karena waktu peringatannya yang jauh berbeda, maka peringatan Hari Puisi Indonesia sudah pasti dapat dirayakan tersendiri, dengan catatan tanpa harus dibentur-benturkan dengan Hari Puisi Nasional. Namun, apapun dan bagaimanapun jadinya nanti, keberlangsungan hidup ketiganya sudah tentu sangat bergantung pada kecenderungan dan partisipasi publik sastra Indonesia sendiri. Jadi, apakah kelak Hari Puisi Nasional atau Hari Chairil Anwar akan berkembang menjadi sebuah event resmi tahunan, ataukah tetap hanya mewujud dan bergaung di media-media sosial saja seperti sekarang ini? Tentu perjalanan sejarahlah nanti yang akan menentukannya. Oke, sahabat sekalian, sampai di sini dulu obrolan kita pada kesempatan ini. Dan sekali lagi perlu saya tegaskan bahwa kehadiran video ini sekaligus merupakan ralat atas kekeliruan saya dalam postingan video sebelumnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan jika ada pernyataan-pernyataan saya yang mungkin masih kurang tepat dalam video ini, silakan tuliskan kritik dan saran Anda pada kolom komentar di bawah ini. Akhir kata, salam puisi, salam sastra Indonesia.